Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Asmi Siti Adia dari kelas 4A Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membahas tentang media pembelajaran yang mudah tentang materi pembelajaran hukum Newton 3. Langsung saja simak videonya. Sebelum ke materi, ini ada KD dan IPK. Nah, untuk KD yang saya ambil yaitu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antar gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada IPK, yaitu mengamati peragaan benda yang diletakkan di atas kertas, kemudian kertas ditarik perlahan dan ditarik tiba-tiba atau cepat. Kemudian ada peragaan benda ditarik atau didorong untuk menghasilkan gerak. Kemudian benda dilepas dan bergerak jatuh bebas. Kemudian ada benda ditarik tali melalui katrol dengan beban berbeda. Nah, kemudian ada mengidentifikasi penerapan prinsip hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 dan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Kemudian hukum Newton 1 ini disebut juga sebagai inersia. Inersia adalah setiap benda yang akan diam apabila tidak diberikan gaya, maka akan cenderung lurus beraturan. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Seperti pada contoh, seseorang yang berada di dalam mobil. Dapat dilihat bahwa penumpang yang ada di dalam mobil akan diberikan gaya, yaitu bergerak lurus beraturan, dan akan tetap lurus beraturan dan kecepatan tetap. Selanjutnya hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini adalah deskripsi kuantitatif dari perubahan yang dapat dihasilkan oleh gaya pada gerakan benda. Hukum 2 Newton ini merupakan salah satu hukum terpenting dalam ilmu fisika. Seperti yang kita ketahui, dalam hukum 1 Newton, benda akan mempertahankan kedudukannya. Artinya benda akan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap tanpa adanya gaya dari luar. Nah, hukum 2 Newton ini memiliki rumus yaitu sigma F sama dengan M dikali A, atau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, seperti pada contoh mobil-mobilan. Jika ditarik dengan gaya yang sama, mobil-mobilan yang massanya lebih besar atau ada bebannya, percepatannya itu lebih kecil. Nah, mobil-mobilan yang sama masanya jika ditarik dengan gaya yang lebih besar, maka akan mengalami percepatan yang lebih besar pula. Selanjutnya hukum Newton ketiga. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan bergerak lurus beraturan. Maka hukum ketiga Newton ini berbunyi, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, dengan arah terbalik dan segaris. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberikan gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar F kepada benda A. F dan negatif F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Maka hukum Newton ketiga ini memiliki rumus yaitu F aksi sama dengan negatif F reaksi. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, contoh yang pertama, ada paku dan palu. Saat palu memberikan gaya kepada paku, maka palu juga akan menerima gaya dari paku sebesar
gaya yang diberikan palu kepada paku. Nah, untuk contoh yang kedua, ada seorang murid yang sedang mendorong dan menarik meja. Maka murid tersebut juga akan menerima gaya dari meja. Saat murid tersebut mendorong meja atau menarik meja dengan mentransfer gaya, maka murid tersebut juga akan menerima gaya dari meja tersebut. Untuk contoh yang ketiga yaitu menggunakan alat sederhana atau menggunakan media botol. Nah, di sini ada botol dan tali. Nah, botol kita belah dua menggunakan pisau atau gunting. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita beri lubang dan tali di botol tersebut. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal memberi gaya. Tapi untuk percobaan yang pertama, kita diamkan botol ini tanpa diberi aksi atau gaya. Maka tidak ada yang terjadi atau tidak menimbulkan reaksi. Nah, untuk percobaan yang kedua, di sini kita akan memberikan botol ini atau media ini aksi berupa air. Dapat dilihat saat botol ini diberikan aksi atau air, maka si botolnya berputar. Nah, itu menunjukkan reaksi dari air tersebut. Karena hukum Newton berbunyi, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Dan dari percobaan ini terdapat gaya aksi dan reaksi dari dua benda. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.